dipersembahkan oleh Timbul lagi di Hot Room, Bapak Junaidi Saidi dari Fakultas Hukum UI ya. Kalau rakyat diizinkan menambang secara sukarela, kemudian hasilnya dijual ke PT Timah, ya, diizinkan menambang, ada juga menambang ilegal, ya, di luar IUP-nya itu, dijual kepada PT Timah sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi kemudian 2 tahun terakhir ini berubah. Ada semacam bagian tengahnya, ya, semacam perusahaan yang mengorganisasi mereka ikut memodali dan dijual kemudian ke PT Timah. Apakah di situ unsur korupsinya ada? Jadi kalau saya melihatnya ini kan tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi saya juga baca perkembangan ini bahwa memang pernah ada laporan terkait dengan 480. Ya. Itu diperiksa di Bareskrim. Ya. Dan memang dianggapnya ini jadi apakah itu jadi 480-nya terpenuhi, itu masih dalam proses. 480 saya udah lupa pasal berapa, tentang apa itu? 480 penadahan. Penadahan, Jadi oke. dianggapnya ini ada penadahan yang dilakukan oleh dari hasil peti tadi. Ya. Tapi kalau saya pelajari, saya baca dari beberapa dokumen yang saya teliti Ya. gitu, bahwa memang keberadaan peti petambang liar ini memang menjadi satu masalah, terutama di Bangka, dan itu menjadi yang Sudah berlangsung sangat puluhan tahun. Dan itu ada laporan kajian yang dibuat oleh kementerian kita tahun 2002 sampai 2021, 2022 itu ditemukan dalam 20 tahun terakhir memang masalah peti ini adalah masalah yang sulit untuk ditangani. Ya. Nah, dalam beberapa hal juga ini kan ada isu dari kemasyarakatan juga ya. Ya. Karena ini berkaitan juga dengan kondisi masyarakat. Nah, Ya. menariknya adalah saya baca laporan BPS ya, pasca daripada penegakan hukum terhadap Timah ini ya. Kemudian itu laporan BPS tahun 2023, kondisi ekonomi Bangka itu mengalami negatif pertumbuhannya. Oke. Pertumbuhan itu negatif dan itu akhirnya punya dampak apa kalau negatif itu? Ya. Punya dampak terhadap daya beli. Ya. Berarti pendapatan menurun, daya belinya juga hilang, bisa jadi hilang kalau negatif itu ya. Ya. Nah, dengan adanya di situ maka kalau secara kronologis kita akan lihat ini akan ada peningkatan daripada kejahatan petty crime. Ya. Petty crime akan meningkat. Yang sebelum ada ini itu kondisi masyarakat memang daya belinya bagus, mereka beli bagus, pertumbuhan juga bagus. Ya. Itu orang kalau naruh motor itu pinggir jalan itu udah aman-aman aja. Ya. Nah, pasca ini sekarang mereka mulai takut ya. Ya. Bahkan itu pencurian, perampokan ke rumah, beberapa orang itu juga sudah mulai terjadi dilaporkan. Nah, ini dampak-dampak ini yang juga harus dilihat. Jadi saya melihatnya proporsi daripada penegakan hukum itu juga harus melihat bagaimana sebenarnya multiplier efek yang itu akan punya dampak. Nah, ini yang mungkin jadi concernnya Jatam juga kalau saya baca di laporannya. Jadi itu harus jadi pertimbangan gitu, bagaimana kemudian multiplier efek ini menjadi dilakukan. Nah, kalau misalkan penegakan hukum itu dilakukan secara serampangan tanpa melihat multiplier efek yang akan punya dampak, nah itu kalau dalam teori kita sebut itu draconian law. Ya. Nah, ini yang bahaya. Nah, makanya tahun lalu saya menulis juga di media Indonesia, bahaya draconian law kalau ini dibiarkan, maka ini akan punya dampak yang kemana-mana. Oke. Kenapa? Kita lihat dulu yang berikut ini, apa sebenarnya yang diumumkan oleh aparat sebagai kerugian negara dalam kasus ini. Coba ditayangkan dulu. Nah, ini dia nih. Ya, rincian kerugian negara kasus itu sebesar 271,6 triliun, ya. Yang agak aneh di sini, perhitungan itu dari Bambang Hero Suharjo, guru besar Fakultas Kehutanan. Jadi guru besar, dasar perhitungannya adalah dari guru besar kehutanan, dan ini bisa diperinci nggak nih? Katanya ini hanya baru sebatas kerugian lingkungan hidup, ya. Belum ya, ini kerugiannya itu masih sebatas kawasan hutan, di luar kawasan hutan. Jadi kerugian lingkungan hidup, belum kerugian lingkungan ekologis, belum ada kerugian berkurangnya keuangan negara diumumkan. Ya, benar ya? Sampai hari ini belum ada, hanya sebatas kerugian karena rusaknya lingkungan hidup. Ya, kira-kira bagaimana pendapat Pak Dalimunte sebagai ahli pencucian uang? Apakah
hanya dengan seorang dosen ya bisa menentukan kerugian negara, dan ini masih sebatas lingkungan hidup. Jadi tadi menarik apa yang Bang Hotman mulai ungkap di awal itu terkait tentang kerugian negara. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung saat ini adalah efek domino dari kasus Surya Darmadi. Ya. Di kasus itu pakarnya juga sama, Ya. Bambang Hero. Ya. Saat itu dia sampaikan bahwa kerugian negara saat itu adalah 73 triliun. Ya. Itu adalah kerusakan lingkungan hidup Ya. karena menanam sawit di daerah hutan. Ya. Ya. Nyatanya di Mahkamah Agung kan dihitung, akhirnya ditolak itu. Bahwa Mahkamah Agung hanya menghitung kerugian keuangan negara 2 triliun rupiah. 2 triliun. Itu yang dibuktikan secara nyata bahwa itulah kerugian keuangan negara yang terjadi di kasus Ya. tersebut. Jadi saya kira untuk nilai 271 triliun yang ada saat ini adalah bukan kerugian negara, karena belum ada audit BPK seperti yang Abang sampaikan tadi. Tapi memang sekarang dalam beberapa kasus memang didorong terlebih dahulu ada model-model seperti ini. Fantastis. Untuk beberapa kasus juga ada yang dipakai justru BPKP. Ada kasus yang persis dengan kasus Timah ini, yaitu kasus tambang ilegal emas di wilayah Antam di Sulawesi Tenggara. Saat ini sedang sidang, Bang. Oke. Nikel bukan emas. Nikel, Ya. nikel di Sulawesi Tenggara. Itu audit kerugian negaranya itu dari BPKP. BPKP. BPK sampaikan, sepengetahuan saya itu tidak ada kerugian negara. Oke. Bahkan ketika ada kerjasama model yang sama dengan ini, itu kondisinya Antam setiap tahun jadinya untung. Oke. Dari sebelum ada kerjasama dengan penambang ilegal tersebut. Ya. Jadi concern saya tadi sebenarnya ini juga kita agak gampang ya, apakah ini korupsi atau tidak. Karena memang untuk tambang ilegal juga sebenarnya ada hukumnya, ada lex spesialisnya. Ya. Kenapa tidak pakai itu, lebih mudah. Nanti setelah itu kita tinggal, kalaupun misalnya ada cuci uangnya, tinggal proses dari tindak pidana. Ada pertanyaan lagi, yang melakukan penambangan itu perusahaan ini atau rakyat penduduk setempat? Nah kalau itu saya kurang tahu. Pak Boyamin. Gini loh, kalau Yang melakukan fisik penduduk penambangan. setempat itu tidak ada persoalan. Seperti dulu sebelum ada PT-PT, itu dianggap penduduk ini sebenarnya bekerja dengan diupah, tapi kerennya kan menjual gitu loh. Sebenarnya Dari dulu udah benar praktik Iya, itu. jadi Tapi penduduk- kalau memang mereka, ini kan kerusakan lingkungan hidup, berarti penduduknya yang merusak dong. ya Harusnya dia yang ditahan. dalam konteks itu penduduk menambangnya juga tidak, tanda kutip, tidak serakah lah, kira-kira kan gitu. Nah, Oh ada yang serakah, menambang serakah, ada yang tidak serakah dikit gitu bukti ya. misalnya ini Kalau nggak praktek serakah nggak dihukum gitu ya. praktek di Bangka, Ya. setelah ada PT-PT itu seperti monopoli, gitu Oke. loh. Tidak ada izin dari yang godfather-nya di situ, yang nggak bisa nambang. Penduduk juga begitu, gitu loh. Jadi ada proses kemudian tadinya yang masyarakat ini anggap aja ilegal, kayak penambang pasir di Merapi yang hanya 1 cangkul 2 cangkul ke truk, itu kan nggak pernah diproses. Ketika ada orang yang pakai eskavator baru ditangkap kan gitu. Jadi ya memang proses modernisasi boleh, tapi kemudian ini rakyatlah yang mestinya jadi koperasi segala macam, bukan ada godfather-nya, gitu loh. Kira-kira persoalannya sederhana itu kok. Gitu. Kalau kerugian negara ya mari kita hitung nanti seperti tadi dua klaster, smelter dan dugaan yang tadi tambang ilegal yang dilegalkan. Kan itu sebenarnya Jadi keuntungan Anda itu mestinya kan dihitung ke sekarang. Kalau dulu seakan-akan tidak masalah. Sekarang ketika ada masalah memang dihitung. Sebenarnya harusnya keuntungan PT Timah berapa sih? Kalau bisa lebih besar, nah itu selisih itulah yang bisa dikatakan sebagai kerugian negara nanti. Jadi Anda seolah mengatakan boleh tetap rakyat menambang secara ilegal asal dikoordinir. Kalau koperasi boleh yang mengkoordinir gitu. Ya enggak Boleh. juga, tapi maksudnya penambang tadi kan menjadi pekerjaannya PT Timah. Jadi legal dong. Gitu loh. Gimana nih Bu Devi? Pengamat sebagai rakyat menambang. Kalau rakyat yang menambang berarti kalau benar ada kerusakan lingkungan berarti rakyatnya pelakunya. Tapi kok nggak ada yang ditahan, gimana Ibu Devi? Kalau gini loh, kalau yang nyuruh itu PT Timah sebagai pekerja, yang bertanggung jawab nanti PT Timah yang untuk reklamasi dan lain sebagainya. Kan ada jaminan reklamasi di situ yang punya izin. Nah kalau ini ilegal oleh PT-PT, reklamasi ndak ada, gitu loh. Bukan tanggung jawabnya PT Timah, seakan-akan memang oleh perusahaan lain. Jadi mereka saling lempar. Oke, Ibu Devi? Kalau saya sebagai pengamat sosial justru menyoroti bahwa masyarakat kemudian kaget. Atau kalau menurut hemat saya pura-pura kaget. Bahwa ada orang yang kelihatannya kaya raya ternyata belakangan terungkap kekayaannya dari jalur haram. Kan begitu. Nah
Yang menarik ternyata riset paling terkini akademik tentang masyarakat mana sih yang paling gandrung untuk menjadi kaya. Ternyata masyarakat Asia itu memang tergila-gila dengan kekayaan sehingga tidak lagi menaruh curiga kalau ada orang kaya, mau itu di belakangnya karena korupsi dan sebagainya, masyarakat Asia punya kecenderungan untuk menerima. Nah ini sesuatu yang sangat menarik. Gue juga mau. Ya terus? Ya artinya ini sangat menarik bahwa kalau ini kan bukan sekali dua kali ada orang yang mendemonstrasikan kekayaan tapi belakangan kemudian ketahuan tadi jalur ilegal tadi gitu kan. Yeah. Nah ini yang sebenarnya dalam konteks berbangsa secara sosial ini menjadi problem. Okay. Artinya ada penerimaan dari masyarakat yang menutup mata bahwa ya selama Anda bisa kelihatan hebat, keren dan bahkan Anda tanda kutip selalu memberikan sumbangan, minimal sumbangan visual yang bisa memenuhi keinginan mental saya agar saya juga bisa menjadi seperti Anda walaupun hanya melihat akun TikTok atau Instagram Anda, semua orang mendukung. Ini satu hal yang menjadi PR dalam konteks pendidikan moral di bangsa ini bahwa menjadi kaya tidak salah, tapi hanya persoalannya Anda melewat jalur halal atau haram. Selama Anda penampilan kaya, oke-oke aja. Jangan sampai ketangkap, begitu kan? Aduh, ini gimana nasib berlian gue ini? Oke, kita mulai lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.